Masih bersama Dirjen Mimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin serta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Tadi terputus Pak Hidayat, Pak Wakil Ketua MPR. Pak Hidayat, dikatakan tadi oleh Pak Dirjen Mimas Islam, Pak Kamarudin, bahwa ini untuk menghindari libur panjang. Komentar Anda? Ya, sebenarnya kalau kita objektif ya, itu kan merujuk kepada pengumuman yang disampaikan oleh Prof. Muhadjir Menko PMK. Itu pengumuman disampaikan kapan? Tanggal 18 Juni, udah lama banget itu. Dan itu judulnya adalah tentang libur nasional keagamaan yang digeser atau ditiadakan. Jadi babnya adalah tentang libur nasional keagamaan. Diumumkan tanggal 18 Juni. Apa concern Anda? Apa perhatian Anda di situ, Pak Hidayat? Ya, banyak sekali sudah berubah. Di Kementerian Agama saja menghadirkan perubahan kebijakan. Misalnya pada tanggal 5 September, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sudah membuat surat edaran tentang diizinkannya madrasah maupun pesantren melakukan pendidikan tatap muka dengan syarat-syarat tertentu. Itu artinya pemerintah sudah melakukan perubahan terhadap kondisi yang terjadi sebelumnya. Demikian juga bahkan besok pertanggal 14 Oktober, Airport Bali sudah diperbolehkan untuk menerima wisatawan asing. Itu berarti ada perubahan yang sangat luar biasa. Sekarang ini kondisi daripada COVID-19 sudah berbeda. Dulu 18 Juni itu kan memang menuju puncak-puncaknya itu. Juli kan puncaknya. Ya, kemudian terjadilah beragam kebijakan-kebijakan tersebut. Nah sekarang kan sudah melandai, sudah turun demikian sangat luar biasa. Dan bahkan pemerintah membanggakan bahwa Indonesia terbaik se-Asia Tenggara begitu. Kondisinya sudah menjadi berubah. Bahkan Saudi Arabia yang dulu tidak mengizinkan untuk umroh dari Indonesia, sekarang sudah mulai membuka, sudah mengizinkan. Jadi maksud Anda harusnya direvisi begitu ya? Tidak wajar bila pemerintah sudah merubah begitu banyak kebijakan. Bahkan di Papua ada PON yang diikuti oleh begitu luar biasa gegap gempitanya warga. Jadi aneh saja kalau kemudian untuk libur keagamaan ini diundur dengan alasan Hartipnas. Ini kan tidak wajar ya. Dan apalagi untuk Natal malah ditiadakan libur bersamanya. Mestinya kita kembali objektif saja. Kalau misalnya PPKM sekarang juga misalnya. PPKM itu kan juga ditentukan per setiap minggu. Setiap minggu ada perubahan, setiap minggu ada perubahan. Nah ini kebijakan per 18 Juni. Kenapa tidak ada perubahan sampai hari ini? Jadi biarkanlah warga memperingati menikmati libur nasional keagamaannya untuk terkait dengan Maulid. Maulid bisa diselenggarakan kapanpun, tapi libur keagamaan di hari Maulid tanggal 12 Rabiul Awal itu berikan saja. Kita sepakat bahwa harus ada kewaspadaan. Nah itu kan bisa pemerintah melakukan apa yang biasa. Saya tanya pada Anda, gimana kalau seandainya, ini kan kita nggak tahu tahun depan ada atau tidak perpanjangan ini. Karena ada beberapa juga kalau saya lihat ini misalnya tahun baru Imlek yang jatuh pada hari Selasa. Ini tentu juga memunculkan hari kejepit nasional di hari Seninnya begitu kan. Apakah akan digeser atau tidak, saya juga tidak tahu. Nanti tentu ini ada pembahasan lebih lanjut untuk tahun depan. Tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya semua terjadi hari kejepit nasional gitu ya kita katakan. Apakah tidak ada kekhawatiran Pak Hidayat bahwa akan ada libur panjang lalu kemudian ada potensi penularan? Ya kan pemerintah sudah berkali-kali juga melakukan kebijakan untuk melakukan yang disebut dengan apakah namanya penyekatan, apakah namanya larangan mudik, apakah namanya kemudian membuat begitu banyak hal untuk memastikan bahwa kegiatan masyarakat itu tetap bisa terlaksana, tapi juga proses tetap bisa dilaksanakan. Nah, itu kan terus-menerus perlu diedukasikan kepada masyarakat ya, tanpa mengabaikan tentang perkembangan yang ada. Kalau memang kemudian nanti terjadi lonjakannya luar biasa, ya semua orang juga akan menerima. Tapi sekarang kan yang dibanggakan oleh pemerintah justru COVID sudah menurun, bahkan lapangan internasional boleh menerima turis asing, bahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam saja sudah juga memberikan surat edaran untuk membolehkan pesantren maupun madrasah untuk tatap muka dengan syarat tertentu. Jadi kalau yang lain-lain pemerintah sudah membanggakan untuk membolehkan, lah kenapa untuk libur agama dan mundurnya pun hanya 1 hari, itu kan juga aneh juga gitu loh. Kalau kemudian misalnya hari Selasa hari Senin nggak ada masalah, kemudian ternyata hari Selasa ada masalah, apa hari Rabu kemudian nggak jadi libur? Ini kan juga menjadi masalah-masalah rasionalisasinya tidak cukup kuat gitu. Jadi menurut saya kembalikan saja kepada kondisi di mana pemerintah sudah melakukan perubahan karena situasi yang sudah berubah. Jadi mengapa kemudian masyarakat tidak boleh dan atau tidak diizinkan untuk menikmati liburan hari keagamaannya di hari yang memang seperti ada libur tanggal merah itu. Sehingga dengan demikian maka masyarakat kalaupun nanti akan diminta untuk disiplin, diminta untuk prokes, akan juga bisa mendengar karena mereka tahu bahwa pemerintah pun juga mendengarkan aspirasi
Saya harus tanyakan juga tadi kalau seandainya disebutkan oleh Pak Dirjen, oleh Bung Kamarudin bahwa perayaannya kan bisa dilakukan sehari sebelumnya atau pada harinya itu atau sehari setelahnya. Maulid itu bisa hampir sepanjang tahun, Mas. Tetapi yang namanya libur nasional, pemerintah sudah membuat tangan merah dan semua orang tahu tentang hal itu. Dan kalau alasannya kemudian tadi terkait dengan masalah COVID-19, pemerintah yang membanggakan COVID-19 sudah turun, sudah landai, bahkan terbaik di Asia Tenggara. Bahkan PON diselenggarakan, airport di Denpasar sudah akan membuka untuk turis asing, begitu kan? Ya kenapa kemudian itu tidak dikembalikan saja? Toh tentu saja bisa dihimbau masyarakat untuk prokes tetap harus dijaga, segala macam yang kemudian terkait penyebaran harus dihindari, tetap saja itu bisa dihimbaukan. Pak Kamarudin silakan. Ya, jadi mungkin tergantung dari bagaimana kita melihat realitas yang sedang kita hadapi ya. Bagaimana kita melihat tantangan COVID yang sedang kita hadapi. Saya kira pemerintah masih berpandangan bahwa kita masih tetap harus memiliki full awareness ya terhadap ancaman COVID, terhadap potensi itu menyebar. Sehingga kemudian diambil kebijakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua sesungguhnya menurut saya secara pribadi bahwa sesungguhnya umat Islam tidak dirugikan dengan diundurnya atau digesernya hari libur ini. Karena sama sekali tidak melarang atau tidak mencegah umat Islam untuk merayakan hari liburnya, hari maulidnya begitu. Jadi Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran tanggal nomor 29 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan hari besar keagamaan. Ya, jadi bisa saja dilaksanakan pada tanggal 18. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat kalender Hijriah tanggal 18 Maghrib itu pada saat matahari terbenam itu sudah masuk. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Hidayat, Pak Kamarudin, bukan soal perayaannya, bukan soal peringatannya, soal peringatan Maulid maksudnya, tapi soal yang lain kemudian sudah mulai dibuka, PON sudah dilaksanakan, angka sudah turun, bahkan apresiasi menjadi negara terbaik menangani COVID se-Asia Tenggara, tapi kemudian masih ada pergeseran hari H dari peringatan Hari Besar Keagamaan. Saya kira kita sama-sama mengetahui ya bahwa perayaan hari keagamaan itu biasanya dirayakan oleh masyarakat kita secara lebih masif ya, lebih bersemangat ya. Which is itu mungkin salah satu tanda bahwa umat Islam, umat kita sangat mencintai agamanya begitu ya. Jadi mereka merayakan perayaan Maulid ini secara masif, secara besar-besaran. Nah apalagi jika ada hari libur selama 4 hari, karena ini sekali lagi ini berpotensi 4 hari. Dan ketika ini berpotensi 4 hari, kami melihatnya, pemerintah melihatnya bahwa ini masih merupakan ancaman besar ya, masih sangat berpotensi terjadi mobilitas massa secara sangat masif. Saya kira pengalaman baru-baru saja kita merasakan bagaimana pasca Idul Fitri ya, varian Delta menyerang dan saya kira ini bisa. Artinya saya bisa tanyakan begini, artinya ke depan jika memunculkan hari kejepit di hari Selasa misalnya, maka itu akan digeser hari apapun itu, apakah hari besar keagamaan atau hari yang lain? Saya kira sekali lagi tergantung keadaannya ya. Ini sekali lagi ini saya kira dinamis ya. Tentu pemerintah akan terus melakukan review terhadap potensi, terhadap realitas yang sedang terjadi ya. Jika itu masih berpotensi menimbulkan mobilitas massa secara masif, bisa jadi itu kembali digeser. Tapi jika tidak, dan apalagi ketika pandemi sudah melandai, saya kira pasti akan berubah kebijakannya. Jadi ini kebijakan yang sangat dinamis saya kira, dan untuk sementara pemerintah masih menganggap bahwa kebijakan ini masih relevan dan masih sangat penting untuk diambil seperti itu. Iya, karena kalau sekarang kan sudah dianggap melandai tapi kemudian masih digeser, artinya kehati-hatian itu masih akan diterapkan di beberapa bulan ke depan, tahun depan dan lain sebagainya. Pak Hidayat? Ya, kita harus hati-hati betul. Tetapi kenapa hati-hatinya hanya kalau terkait dengan masalah libur keagamaan? Kok nggak ada hati-hati dengan misalnya kemudian tidak membuka penerbangan asing atau turis asing datang ke Bali, kok tetap boleh dibuka? Kok tidak hati-hati dengan misalnya PON tetap juga bisa dikerjakan? Kenapa kalau hati-hatinya hanya terkait dengan libur keagamaan? Itu kan menjadi pertanyaan besar di tingkat publik begitu ya. Dan apalagi tadi saya sampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam saja sudah juga membuat kebijakan yang berubah dari yang tadinya dalam praktik tidak ada surat edaran itu. Kemudian per tanggal 5 September sudah membuat surat edaran. Jadi menurut saya harusnya kehati-hatian itu memang harus dilakukan tetapi secara objektif. Kalau kemudian yang lain-lain sudah mulai dibuka dan kemudian tetap saja bahkan kalau tadi disebut kami Pak Dirjen terkait dengan masalah dulu ada penyebaran daripada varian dari India, Delta dari India.
Dan itu kan dari luar, dari orang semua mengatakan itu bukan karena karena Lebaran, tapi karena dibukanya penerbangan asing dari India. Jadi jangan juga dikambing hitamkan Lebarannya, kalau itu sebabnya adalah varian Delta yang datang dari India, karena nggak ada orang yang Lebaran ke India kan. Jadi menurut saya perlu juga Kementerian Agama untuk objektif gitu ya. Dan karenanya kalau Dirjen Pendis juga sudah membuat edaran yang berubah, kenapa terkait dengan hari libur keagamaan itu juga tidak dilakukan koreksi dan perubahan. Dan itu sekali lagi memang bukan bab melarang maulid, tetapi bab bagaimana kemudian pemerintah berlaku adil, berlaku objektif, berlaku rasional untuk kemudian kita semuanya bisa betul-betul melaksanakan yang harus kita laksanakan bersama ketika kita harus diminta untuk. Anda mengatakan Pak Hidayat ini bukan terkait dengan hari besar keagamaan, tapi ini terkait dengan keadilan dari yang lain begitu ya? Iya. Oke, terakhir Pak Kamarudin, Pak Dirjen, silakan. Ya, intinya adalah ini kehati-hatian ya. Saya kira ini berkali-kali kami terus mengulangi. Intinya adalah kehati-hatian dan pemerintah telah berijtihad saya kira Pak Kiai. Jadi tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Ya. Jadi tapi juga ada kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu tentu berorientasi pada kemaslahatan. Jadi tidak ada tujuannya kecuali kemaslahatan. Dan saya kira tidak ada substansi yang diperjuangkan kalau harus tanggal itu gitu. Karena sekali lagi substansinya tidak ada masalah. Kita tuh bisa merayakan Maulid tanggal kapan saja. Tidak harus tanggal 19, bisa tanggal 20. Jadi tidak ada substansi yang kita perjuangkan secara luar biasa di situ menurut saya. Jadi sekali lagi ini demi kehati-hatian, demi kemaslahatan, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, untuk umat dan untuk kita semua. Tadi Pak Hidayat mau menyampaikan sedikit saja, silakan Pak Hidayat. Baik, jadi kalau babnya ada ijtihad Pak Dirjen, misalnya juga ada usul fikih yang mengatakan bahwa hukum itu sangat terkait dengan alasan al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Kalau kemudian ilahnya terkait dengan masalah COVID-19 dan pemerintah sekarang membanggakan betapa di Indonesia COVID-19 sudah terbaik penanganannya se Asia Tenggara, harusnya hukumnya juga berubah. Dan karenanya wajar saja bila kemudian diberikan hak warga untuk melaksanakan sesuatu yang mestinya mereka dapatkan, yaitu tidak dilakukan perubahan-perubahan. Jadi perbedaannya saya kira di situ Pak. Perbedaan pandangan saja tentang melihat realitas ini. Kalau Pak Hidayat melihat ini mungkin sesuatu yang sudah biasa-biasa saja. Bukan biasa-biasa. Kami melihat ini masih sangat ancamannya masih sangat besar gitu. Dalam penanganan COVID-19 ini bukan masa biasa. Oke, baik. Ini soal prioritas penanganan. Nanti kita akan lihat ke depan bagaimana kemudian cermatan dari pemerintah. Apakah kemudian ada pembatasan atau kemudian ada pergeseran lagi di hari-hari ke depan. Tentu ini menjadi menarik untuk cermati. Terima kasih Pak Dirjen Bimas Islam di Kementerian Agama, Pak Kamarudin Amin, dan juga Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Kiai Hidayat. Terima kasih atas informasinya, atas deliberasi demokrasi yang kemudian disampaikan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.